Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gempeng ya. Teman bonsai, kali ini saya mau review untuk bahan bonsai sancang ya. Ini dulu dari hasil budidaya stek sejempol kaki. Ini saya mau coba untuk cek akar dan mengurangi beberapa akar untuk membuat akar yang kokoh seperti apa. Dan di video saya channel sebelumnya ini sudah saya review ya, untuk bahan ini ada pengurangan akar, beberapa akar yang dominan terlalu over, dan sekarang saya mau tahap kedua untuk mengurangi akar ini yang sudah agak over ya, dan mungkin akan saya lakukan pengepresan atas tapi menunggu akar bawah maksimal dulu. Oke, seperti apa tahapan-tahapan ini nanti pengurangan akar yang dominan, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman ya. Kita langsung saja melakukan mengecek akar ini, dan nanti seperti apa dan seperti apa yang dulu saya press saya akan tunjukkan untuk teman-teman ya. Seperti ini ya bahannya. Ini yang di depan sana, yang di sebelah sana sudah banyak yang over ya. Ini yang kemarin saya lakukan pengepresan, ada 2 akar ini yang sudah saya lakukan potong, sama yang ini ya, yang besar kemarin, dan sudah mengeluarkan akar juga, ada berapa akar ini. Dan nanti kita timbun dulu biar nanti mencapai pembesaran yang maksimal. Mungkin kalau anak cabang akar ini udah proporsi, mungkin akan saya lakukan pengepresan di atas atau nanti di bawah. Kita lihat nanti, untuk saya juga belajar dari teman-teman nanti pengepresannya seberapa. Oke, saya mau berbagi untuk teman-teman. Mungkin di sini nanti ada berapa akar ya yang saya mau potong. Ini dulu dari stek ya, sejempol kaki. Sekarang sudah lumayan agak besar. Mungkin nanti ada berapa ya, 1, 2, 3 ini dulu mungkin. Ini nanti mungkin kurang besar sedikit ya. Jadi kita langsung saja mengerjakan bahan ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman cara bikin akar yang kokoh bagaimana, tapi memang agak lama ya untuk bonsai, kita tidak bisa instan ya. Selesai ya, ini saya press ada 3 akar, sementara ini belum, biar menunggu agak besar dulu. Nanti kalau sudah sebesar seperti ini mungkin saya potong tengah sini ya. Dan ini untuk ngasih nutrisi yang maksimal akar ini sama sisa-sisa yang masih masuk ke dalam, dan ini mungkin aman ya. Paling saya kasih 1 pemancang, dan di akar di sebelah sana yang saya inginkan sudah saya seleksi tadi, saya kurangi. Saya sisakan akar 2 ini untuk penimbunan, mungkin kan saya lakukan nanti ya. Kita tunggu biar kering dulu, nanti pemberian salep kambium. Setelah kering mungkin saya tunggu 1 minggu atau beberapa hari, mungkin kurang dari 1 minggu, kan saya lakukan penimbunan sekian.
semuanya akan saya timbun sekian. Mungkin saya kasih ring pakai karpet, terus media tanam pakai full pasir sama sekam. Paling nanti untuk pemupukan di pinggir saja, pemupukan pakai NPK Mutiara lebih bagus, tapi kalau enggak kita pakai pupuk kandang biasa aja. Soalnya ini akar sudah turun ke tanah ya, cari makanan ke tanah. Akar-akar ini sudah banyak sekali akar yang turun ke tanah, soalnya dengan besar batang seperti ini tentu 100% akar sudah menembus tanah ya. Oke teman-teman, ini tadi sedikit ya program akar membuat kaki yang kokoh untuk bahan bonsai sancang dari bahan stek sejempol kaki. Nanti akan saya tunjukkan untuk teman-teman yang lain stek dari sejempol kaki sudah hidup di polybag, saya ground langsung. Contohnya seperti apa, dan mungkin saya mungkin dengan contoh seperti ini saya punya inspirasi. Ada beberapa nanti 9 atau 10 ground yang saya baru tanam kira-kira 2 minggu yang lalu. Kita lihat ya seperti apa. Untuk nanti mungkin akan saya bikin bahan batang-batang besar seperti ini nantinya, dan di atas bisa lagi untuk dibudidaya untuk melakukan pengepresan nanti mungkin bisa dicangkok atau di stek, sangat mudah untuk bahan bonsai sancang ya. Yang di awal tadi seperti ini juga ya, dulu gini jempol kaki, ini sama prosesnya. Saya kasih ground, ada beberapa itu di sana nyampe di ujung sana, saya bikin ground. Saya coba mau membuat bahan bonsai sancang yang jumbo, biarpun dipres bisa besar ya seperti tadi. Itu yang tadi umur sekitar 1 tahun kurang lebih, dari stek juga, tanam polybag, kemudian saya ground seperti ini. Oke teman-teman, ini tadi sedikit tip motivasi ya untuk teman-teman selalu berbudidaya dan jangan membuang bahan sekecil atau sebesar apapun. Bisa kita stek, yang tidak punya lahan bisa memakai planter bag yang ukuran 60-60, bisa dirapatkan untuk spasinya. Oke, dari kami channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan nanti tadi bermanfaat untuk teman-teman semua untuk tetap terus berkarya berbudidaya. Dari kami cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.